Ya, barang lo ya. Baiklah, bagaimana keadaan ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan mempelajari salah satu iman, yaitu iman kepada kitab Allah. Nah, ada yang tahu iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga ya. Tadi iman kepada kitab Allah ini sangat penting karena kitab Allah merupakan pedoman hidup yang diturunkan kepada Nabi untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Nah, melalui pembelajaran ini kita diharapkan mampu memahami pengertian iman kepada kitab Allah, mengetahui kitab yang wajib diimani, memahami fungsi Al-Quran, serta menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu akan menanyakan video terlebih dahulu. Baiklah, silakan semuanya disimak videonya dengan baik. Assalamualaikum sahabat Islam. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah, kita adalah tulisan yang dikumpulkan menjadi satu. Yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah, ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita katakan ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Baiklah, setelah menonton video tadi, di sini ada yang tahu? Tidak. Baiklah, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah yaitu yang artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai pedoman hidup untuk umat manusia. Nah, iman kepada kitab Allah bukan hanya kita percaya bahwa kitab menentukan, tetapi juga meyakini bahwa semua kitab berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Muslim, kita wajib mengimani seluruh kitab Allah. Meskipun yang menjadi pedoman hidup kita saat ini yaitu Al-Quran. Baiklah, ayat selanjutnya ada perbedaan kitab dan suku. Nah, kitab dan suku sama-sama pernah menuju Allah Subhanahu Wa Taala, tapi keduanya memiliki perbedaan. Ada yang tahu perbedaan kitab dan suku itu apa? Baiklah, yang pertama yaitu kitab. Nah, kitab merupakan wahyu Allah yang telah dibukukan secara lengkap dan berisi ajaran yang luas, seperti contohnya buku akidah, ibadah dan pedoman kehidupan. Sedangkan suku merupakan wahyu yang berupa lembaran terpisah, isinya lebih ringkas, seperti nasihat dan Allah. Baiklah, yang selanjutnya ada macam kitab. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini kitab berbukukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekitar pada abad ke-12 sebelum Masehi dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, isi pokok kitab Taurat adalah hukum syariat bagi Bani Israel yang termasuk perintah Allah. Pada masa itu, kitab Taurat menjadi pedoman hidup bagi kaum Bani Israel agar mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan menaati aturannya. Baiklah, yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur yang merupakan kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, isi dari kitab Zabur berbeda dengan kitab Taurat karena tidak berisi hukum-hukum baru. Zabur lebih banyak berisi doa, pujian kepada Allah, zikir, hikmah dan nasihat. Karena Nabi Daud masih mengikuti syariat Nabi Musa, maka Zabur tidak membawa syariat baru. Baiklah, yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini merupakan kitab yang ditujukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekitar abad pertama Masehi dengan menggunakan bahasa Yunani. Nah, isi Injil mengajarkan hidup sederhana yang tidak berlebihan dalam mencintai dunia dan membawa kabar gembira tentang datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kitab yang terakhir yaitu ada kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Nah, adapun keistimewaan dari kitab Al-Quran yang pertama yaitu terjaga keasliannya oleh Allah, yaitu untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga ada menjadi pedoman hidup umat Islam sampai hari kiamat. Baiklah, selanjutnya ada Al-Quran sebagai musaddiq dan muhaimin. Nah, Al-Quran memiliki dua fungsi penting. Yang pertama yaitu sebagai musaddiq, yang artinya membenarkan kitab-kitab terdahulu yang masih asli dan belum mengalami perubahan. Sedangkan muhaimin yaitu menjadi penyempurna, pengawas dan sekaligus pembeda terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang artinya apabila terdapat perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu yang telah mengalami perubahan, maka umat Islam wajib mengikuti Al-Quran. Yang selanjutnya ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama yaitu kepastian hukum. Nah, yaitu kita memiliki pedoman yang jelas untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang atau ketenangan hati. Nah, yang artinya kita dapat mengambil
pelajaran dari kisah umat terdahulu sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Selanjutnya ada sejarah berharga yang artinya orang yang beriman kepada kitab Allah akan lebih rajin beribadah, menjadi amal yang baik serta lebih bertanggung jawab dalam kehidupan. Ya Allah. Apakah sampai di sini kalian sudah paham? Paham. Baiklah, kalau sudah paham di sini ibu akan mempunyai satu studi kasus yang dimana nanti ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok mendapatkan 1 soal dari studi kasus tadi. Baiklah, anak-anak silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian masing-masing. Di sini ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian diskusi. Baiklah, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Selesai. Silakan perwakilan kelompok kalian untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaannya, di mana pertanyaannya itu jelaskan fungsi Al-Quran sebagai musaddiq dan muhaimin dalam menyikapi informasi agama di media sosial. Jawabannya yaitu sebagai musaddiq, Al-Quran membenarkan ajaran yang sesuai dengan wahyu Allah. Sebagai muhaimin, Al-Quran menjadi pedoman utama untuk menilai dan menyaring informasi agama agar terhindar dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Silakan untuk kelompok 2, silakan kepada adik maju ke depan. Kelompok 3 Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami bersama kawan-kawan. Dan soalnya mengapa Islam melarang praktik riba? Nah, jawaban dari kelompok kami, Islam melarang riba karena mengandung unsur ketidakadilan, merugikan pihak lain, merusak hubungan sosial, dan dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Pada kelompok 2, baiklah, Mayones. mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa iman terhadap kita yang diyakini oleh setiap muslim. Nah, kita wajib mengimani seluruh kitab Allah, tetapi hanya Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam sampai saat ini. Karena kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang masih terjaga keasliannya dan berlaku sepanjang zaman. Baiklah, demikian materi kita iman kepada kitab Allah. Semoga kita selalu mempelajari materi ini. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melapaskan lapasan darah. Alhamdulillah. Baiklah, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.